Halo brother, gimana kabarnya? Motor kalian masih sering dengkol? Sama dong. Kembali lagi bersama saya Jan, Everything Always Fucek. Tema yang akan saya bawakan kali ini tidak ada adegan-adegan perfucekannya. Tapi di sini saya mau membawakan alur cerita persikopetan yang pernah atau masih dilakukan oleh sekelompok-kelompok oknum yang tidak mempunyai jiwa-jiwa perikemanusiaan. Film ini berjudul The Retreat yang belum lama ini rilis di tahun 2021 loh. Mengisahkan dua kelompok pasangan wanita dan pria yang melawan kodratnya, masing-masing bernama Valerie, diperankan oleh Sarah Ellen, mempunyai pasangan ganda putri bernama Rennie yang diperankan oleh Tommy Ember. Mereka berdua sudah berniat liburan ke suatu penginapan yang jauh dari ramainya hiruk-pikuk kota. Oke der, saya tidak banyak spoiler di awal. Khawatir kalian bisa close video saya ini. Kalau video saya langsung di close, saya tidak dapat AdSense dong. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa subscribe dong der. Di awal film, terdapat dua pasangan ganda putra, masing-masing bernama Scott dan Connor, melakukan perjalanan ke sebuah penginapan B&B atau singkatan dari Bed and Breakfast, sejenis homestay yang bertempat jauh dari keramaian kota gitulah. Tibanya mereka di sana untuk mengemas barang-barang bawaan, ada pergerakan mencurigakan yang memantaunya dari jauh. Scott yang mengetahui itu mencoba menelusuri arahnya datang dari mana. Karena Scott tak kunjung kembali, Connor yang segera pergi mencarinya ke tengah hutan lalu mencoba untuk menghubungi pasangan ganda putranya tersebut. Namun tiba-tiba beliau terdorong dan merasakan ketakutan yang luar biasa oleh sosok yang tak ia kenal. Inilah The Retreat. Di lain tempat telah ada perempuan berakte kelahiran atas nama Rennie mencoba mengawali paginya dengan menekan-nekan tombol mesin kopi yang tak ia mengerti untuk beliau suguhkan kepada pasangan ganda putrinya yang masih tertidur manja-manja Abel. Wanita blonde ini bernama Valerie, saya panggil aja Val ya. Mereka sudah merencanakan untuk pergi ke tempat penginapan milik Scott dan Connor tadi di awal. Namun sebelum bergegas pergi untuk liburannya, tidak ada salahnya juga Rennie maupun Val melakukan adegan tipis-tipis dahulu. Tak lama Rennie dan Val sudah mengemasi persediaan yang ia akan bawa ke penginapan kawannya. Baru setengah perjalanan mobil yang ia kendarai harus mengisi bahan bakarnya terlebih dahulu. Setibanya mereka berdua di sana, Rennie yang hendak izin pamit ke toilet harus mendapati perlakuan dari pasangannya yang sedang digoda oleh pria yang tak Val kenal di rest area itu. Sekembalinya Rennie dari toilet, mereka berdua melanjutkan perjalanannya kembali. Okay. Bye. Di perjalanan, Val menunjukkan foto kawannya yaitu Scott dan Connor kepada Rennie. Namun tiba-tiba tak berselang lama mobil yang mereka kendarai mengalami ban bocor. Satu kesialan di awal baru saja ia alami. Tak memakan waktu lama, Rennie segera mengganti ban mobilnya tersebut lalu kemudian melanjutkan perjalanannya hingga berhasil sampai di tujuan. Sesampainya di sana, mereka kebingungan bahwa penginapan yang ia kunjungi tidak menemukan tanda-tanda Scott dan Connor sudah lebih dulu merapikan penginapannya. Rennie yang sesaat memandangi foto album pasangan ganda putranya itu, tiba-tiba ada seseorang melewati jendela. Ia pun keluar guna mengetahui rasa penasarannya tersebut. Rennie yang duduk merasakan keanehan ketika ia memandangi pepohonan terlihat ada gerakan sedang memantau aktivitasnya. Namun rasa penasaran itu buyar saat Val mengajaknya untuk sekedar jalan-jalan dan ternyata firasatnya benar bahwa ada orang lain tengah mengamatinya dari kejauhan. Setapak demi setapak mereka menikmati perjalanan itu sembari membicarakan tentang hubungan mereka, yang mana Val mencoba menanyakan tempat tinggal Rennie saat ini. Kok bisa saling belum tahu ya? Kemudian saat tak berselang lama, mereka memutuskan berhenti guna beristirahat sejenak sambil menikmati udara yang syahdu dan meminum Amer dengan botol berwarna hijau merek Colesom. Karena sudah terpengaruh Amer yang ia beli di perapatan Ciledug, mereka pun saling memandangi satu sama lain untuk melakukan adegan emuah-emuah. Namun ternyata itu tak terjadi karena Val merasakan ada seseorang yang tengah menontonnya dari kejauhan.
Dirasa itu adalah Scott atau Connor, Val mencoba memanggil-manggil lalu kemudian dibantu Rennie yang mencari keberadaannya di balik semak-semak pepohonan hingga ia menemukan puntung rokok beserta pipa yang baru saja terbuang. Rasa penasaran Rennie terjawab ketika menanyakan kepada Val apakah temannya ada yang perokok. Karena Val menjawabnya tidak ada, mereka pun segera pergi dan berlari sedeples-deplesnya. Saat ia sampai kembali di penginapan tadi, hal yang mengejutkannya adalah mobil merah milik Rennie sudah tidak terparkir di sana, alias sudah hilang. Dengan sifat ketenangan yang Rennie miliki, ia mencoba tetap fokus kepada keadaan yang sebenarnya. Wanita-wanita di luar sana pasti bakalan, aduh mobil aku kemana? Aduh kita mesti gimana? Aduh tolong aku panik banget. Kira-kira kayak gitu. Selanjutnya mereka berdua menyusuri lantai bawah penginapan, namun betapa kagetnya saat melihat Scott dan Connor duduk tak sadarkan diri dengan kondisi tubuh penuh dengan luka-luka. Tanpa pikir panjang, Rennie dan Val lari kencang-kencangnya ke dalam hutan. Dan apa yang terjadi saat Val melihat mobil Rennie sudah berada di tengah danau. Karena keselamatan nyawa mereka berdua lebih penting daripada mobil, kembali mereka melanjutkan pelariannya, namun tiba-tiba Val tersungkur ke tanah akibat dia menginjak ranjau untuk hama hewan-hewan liar. Rennie yang mencoba-coba membuka ranjau tersebut tapi tak membawa hasil, akhirnya dia memutuskan ke danau karena di sana terdapat alat-alat kunci yang ia bisa gunakan nanti untuk menolong Val. Tapi terlebih ia harus menyelam ke tengah danau karena mobil tersebut berada di sana. Saat Rennie sudah mendapatkan apa yang mau ia ambil, lagi-lagi ia melihat seseorang kembali memantau dari balik pohon lengkap dengan senapan laras panjang. Dirasa keadaan kembali aman, Rennie keluar dari danau dan berlari hendak menuju Val berada. Namun di sana Rennie tidak mendapatkan Val yang kesakitan. Justru pasangannya tersebut sudah tidak berada di sana. Lantas lebih anehnya lagi, Rennie mendapati kamera CCTV menempel di pepohonan dan tiba-tiba saat sadar, kondisi Rennie dengan mulut terikat beserta tangannya pula sudah terantai mencoba tetap tenang dan mengamati kembali kamera CCTV yang merekamnya. Kemudian pandangan Rennie teralihkan saat melihat sepasang pelaku psikopat tadi sedang melepas rindunya di pematang dapur. Setelah itu, ketika Rennie diambang keputusasaannya, tiba-tiba pelaku psikopat ini datang menemuinya hanya untuk sekedar live streamingnya di Facebook. Banyak yang menonton, like, maupun komen, hingga dia membuka topengnya di depan Rennie. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Rennie. Now smile. Please let me go. Please let me go. Please help me. Somebody help me! Rennie yang sedang ngeringkuk tak bisa membuat keputusan dengan kondisinya, tiba-tiba didatangi kembali melalui orang tak dikenal, yaitu seorang wanita yang tak lain adalah kekasihnya psikopat Gondes barusan. Tujuannya adalah memberikan segelas air agar Rennie tidak dehidrasi. Di tempat terpisah, kalian akan diperlihatkan pelaku psikopat lainnya ini bersama si Gondes yang telah bersiap merekam aksi kawannya tersebut untuk mengeksekusi atau menewaskan pria bernama Scott tadi yang sempat hilang di hutan. Saat live streaming pengeksekusian sedang ingin berlangsung, Rennie sudah mengambil keputusan yang sangat-sangat nekat dengan mematahkan tulang jari bagian jempolnya yang diborgol agar bertujuan dapat melepaskan borgol tersebut. Kemudian saat wanita CCTV ini mengetahui bahwa Rennie tidak menampakkan di layar, ia pun mendatangi Rennie. Namun tiba-tiba saat ia masuk, Rennie menyerangnya dan berhasil melumpuhkan si wanita tersebut. Saat sudah berhasil lolos keluar, ia segera mungkin melarikan diri ke tengah hutan, namun justru langkahnya terhenti ketika mendengar teriakan Val dari kejauhan meminta tolong. Kembali ke Val yang masih terikat lalu dipaksa menyaksikan live streaming pengeksekusian kawannya yang hanya menyisakan Connor saja, Rennie diam-diam mengendap masuk ke ruangan studio acara tersebut juga akan menyaksikan jalannya streaming Facebook berlangsung. Okay, can I get you some water? I want my big stuff.
Kemudian si Gondes mencoba memakaikan kostum eksekusi layaknya Algojo untuk temannya yang sudah bersiap diri mengeksekusi Connor, diiringi kamera yang telah menemani untuk mendapatkan Edson. Lalu, tibalah saat giliran Val, alih-alih datang ke kasih si Gondes dengan mengabari bahwa tawanannya yang tidak lain adalah Rennie berhasil melarikan diri dari sana. Ketika mereka bertiga sementara keluar guna mengejar Rennie, namun justru ia sudah lebih dulu datang ke studio untuk menyelamatkan kekasih ganda putrinya yaitu Val. Rennie yang berusaha mencari jalan keluar dari sana, lalu dibantu Val yang menemukan ide dengan membuat campuran bahan-bahan kimia yang tersedia di sana untuk menjadi senjata bela diri mereka saat salah satu psikopat datang kembali mengecek. Justru benar sekali saat salah satu psikopat itu kembali datang, Rennie yang telah siap siaga segera menyiram cairan tersebut tepat ke arah wajah hingga dia mengalami keburukan rupa lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Saat mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri, berdua mereka bersembunyi sejenak untuk mengambil kunci mobil di dalam rumah itu. Akhirnya Rennie berusaha masuk ke rumah tersebut namun tak menemukannya, malah alih-alih ia justru ingin menghajar pria psikopat yang tadi mukanya keguyur cairan kimia yang sudah hendak mendekatinya. Lalu tiba-tiba pria psikopat ini mampu menahan pukulan dari Rennie yang berakibat ia terseret hingga tercekiklah leher mulusnya oleh pria psikopat ini. Namun tiba-tiba setelah berhasil menewaskan satu pria psikopat dengan kapak geni 212, mereka masuk ke sebuah ruangan kontrol kamera CCTV yang selama ini pergerakan mereka selalu terintai. Faktanya adalah, rekaman CCTV ini memuat siaran langsung atau live streaming, yang mana di sana terdapat sebuah komentar-komentar hujatan, hinaan, bahkan ajakan guna memperlakukan kaum-kaum LGBT atau sekarang yang sedang tren itu disebut kaum pelangi, dengan cara yang berbeda untuk memperbaiki gaya hidup mereka, agar kelak mereka-mereka ini menyesali pilihannya. Tak lama muncullah wanita sang kekasih psikopat dari belakang dengan senapan, namun ia berhasil digagakan oleh Rennie hingga ia terjerembab ke lantai, hingga mengharuskan kepalanya menyatu dengan komputer PC tabung Pentium 2. Mamam tuh. Dua, permasalahan telah berakhir. Tinggal satu psikopat lagi yang masih tersisa, di mana dia, sang psikopat terlihat di layar monitor sedang memburunya di tengah hutan. Lantas, Rennie dan juga Val yang mengetahui itu segera mungkin pergi ke tengah hutan pula untuk mengakhiri kebiadaban psikopat tersebut. Saat mereka keluar dari rumah tersebut, matahari yang sebentar lagi akan terbit tak menyurutkan niat mereka untuk menghabisi tindakan psikopat yang sudah melanggar undang-undang hak asasi manusia dalam pervucakan. Begitu mereka telah sampai di tengah hutan, Rennie dan Val tak menyia-nyiakan kesempatan untuk emuah-emuah dulu. Mau dong. Kemudian saat Val bersiap pergi lewat sisi lain dan Rennie mencoba pergi untuk dijadikan umpan oleh si pria psikopat nanti, terlihatlah sudah pergerakan pria psikopat ini alias si Gondes lengkap dengan topeng dan senapan layaknya game Free Fire, hingga akhirnya Rennie berhasil melihatnya lalu segera mungkin menembakkan senjata ke arah pria itu beberapa kali hingga pelurunya habis dan menyerah. Saat Rennie menyerah di hadapan si Gondes ini yang telah siap menjadi sang eksekutornya, tiba-tiba pria ini tumbang akibat senapan diperoleh Val dari atas menara tersebut. Kemudian Rennie menyeret pria ini entah apa tujuannya ke bawah menara, lalu mengambil sebuah kamera di sana.
Dan ternyata kamera yang ia pegang itu masih terhubung dengan siaran langsung lalu kemudian mengarahkan tepat ke arah wajah pria psikopat ini. Yang menariknya adalah bertujuan untuk seluruh penonton streamingnya mengetahui wajah asli di balik topeng itu dan untuk Rennie sendiri menentang cara kebiadaban ini bahwa setiap manusia berhak memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya di kemudian hari. Tamat. Plot twistnya dari saya sendiri sangat menarik dan menegangkan sekali, meskipun film ini mempunyai rating di bawah 6. Banyak sekali pesan-pesan kehidupan yang bisa kita ambil dari film ini. Setiap manusia, baik itu pria atau wanita, berhak bebas memilih siapa kelak yang akan menjadi pilihan dan pasangan hidupnya. Baik itu laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita, bool-membool, gesrek-menggesrek, fucek-memfucek. Kita sebagai manusia tidak bisa menjadi pengadil atas pilihan hidup yang sudah mereka putuskan, karena mereka mengambil keputusan itu tidak semena-mena hanya karena sebuah nafsu, tapi konsekuensi dari segala hal yang sudah ia siap hadapi. Mulai dari hinaan, hujatan, bahkan sampai terjadi perundungan kontak fisik oleh segelintir orang yang tidak menginginkan mereka-mereka ini ada di sekitarnya. Bahkan di dalam dirinya sudah mereka sadari bahwa apa yang mereka perbuat adalah pertentangan di dalam agama apapun. Namun baik lagi sih ke pribadi kita masing-masing bahwa fenomena seperti itu yang sudah ada di negara Presiden 2 ini sangat-sangat bertentangan dengan norma agama. Semua agama bahkan tentang perilaku ganda putra, ganda putri ini benar-benar dilarang. Benar. Pesan-pesan dari saya untuk fenomena ini adalah jangan sekali-kali mencoba bila kalian sedang ada di posisi muak dengan lawan jenis yang sering menyakiti Anda. Bila kalian sudah mencobanya, tidak akan pernah merasakan lagi arti dari syahdunya perfucekan yang normal. Saya mewakili ganda putra ganda putri di seluruh Jakarta. Salam perfucekan fucekers.